Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian melihat video ini, maka kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar etika bisnis Islam, yang mana pada semester kali ini ada dalam mata kuliah EBI yang diampu oleh Bapak Habib. Selanjutnya ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Alfika sebagai moderator kelompok 3 dalam video kali ini, dan dua teman pemateri saya yaitu Kak Arum dan Kak Zulfa sebagai pemateri. Bisnis dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar transaksi materi, melainkan sebagai pertanggungjawaban moral yang melibatkan prinsip-prinsip etika yang mengakarinya. Konsep dasar etika bisnis Islam mencakup nilai-nilai agama sebagai panduan utama dalam kegiatan ekonomi. Di tengah dinamika bisnis global saat ini, pemahaman ini mengajak para pelaku bisnis dan sebagai media belajar untuk kita telaah bersama untuk melihat bisnis sebagai perjalanan moral untuk ditujukan pada ibadah dan keadilan. Nah, teman-teman, maka dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan 4 pilar dalam konsep dasar etika bisnis Islam, yang di dalamnya meliputi konsep kepemilikan, konsep distribusi kekayaan, konsep kerja dan bisnis, serta konsep halal dan haram. Yang pertama itu konsep kepemilikan dan kekayaan, di mana secara etimologis konsep kepemilikan seseorang itu akan suatu materi berarti penguasaan terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah benda. Kemudian jika secara terminologis berarti spesialisasi atau in legal term, di mana seseorang terhadap suatu benda ini memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, asal dalam melakukan suatu tindakan hukum itu tidak ada halangan syarak dan orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Nah, aplikasi konsep kepemilikan dan kekayaan pribadi dalam Islam itu bermuara pada pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki dan absolut itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mengenai kajian hukum dalam mengenal bentuk hukum kepemilikan, di mana ada dua bentuk hukum kepemilikan. Yang pertama itu hukum kepemilikan sempurna atau al-milk al-tam, yaitu materi dan manfaat benda itu dimiliki sepenuhnya sehingga seluruh hak kebendaan tersebut berada di bawah penguasaannya. Kemudian bentuk kepemilikan yang kedua itu ada kepemilikan tidak sempurna atau al-milk al-nakis, di mana hak menguasai materi benda sehingga hak pemanfaatannya ini dikuasai oleh pihak lain, begitupun sebaliknya. Baik, materi yang ketiga itu adalah mengenai konsep distribusi kekayaan, di mana dalam hal ini para ahli memberi pengertian bahwa distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Nah, dalam Islam ini kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai yang minimum. Namun kecukupan dalam standar hidup yang baik atau dalam hal ini disebut nisab, itu adalah hal yang mendasari distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan ini juga dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, di mana dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu memberikan pengertian bahwa Islam mengenal batasan di mana itu adalah hak orang yang harus disediakan oleh otoritas sosial dari negaranya. Artinya, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi si yang bercukupan. Untuk mereka yang kekurangan, itu merupakan dana kompensasi atas kekayaan mereka. Untuk itu, otoritas negara memiliki kewenangan untuk pengelolaannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian harta menurut Al-Faqih, di mana harta itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah harta yang diambil dari kaum muslimin untuk membersihkan harta itu sendiri, yang mana seperti zakat. Nah, zakat ini juga sudah diatur dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari kaum muslimin setelah melakukan peperangan atas perjanjian damai dengan kaum kafir. Kemudian selanjutnya itu adalah fa'i, di mana fa'i ini adalah harta yang didapat dari kaum kafir yang menyerah tanpa ada peperangan, seperti tebusan perdamaian, jizyah. Jizyah ini adalah kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan pemerintah negara Islam kepada non-muslim. Nah, tujuannya itu untuk kebersamaan dalam menanggung beban negara, seperti memberi perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal.
Kemudian jizyah ini juga belum dapat diterapkan di negara demokratis, di mana juga terdapat 6 agama dan ekonomi campuran seperti Indonesia. Namun jizyah ini dapat diterapkan di negara khilafah. Kemudian ada kharaj. Nah, kharaj ini diwajibkan atas tanah pertanian seperti pajak. Kemudian yang selanjutnya itu usyar. Nah, usyar ini diwajibkan bagi komoditi perdagangan yang diekspor atau diimpor, mungkin dalam hal ini seperti cukai. Nah, kemudian selain itu juga didapat dari orang kafir yang meninggal tanpa adanya pewaris. Nah, distribusi fai ini adalah kebalikan dari ghanimah, di mana jika harta ghanimah itu didapat dari peperangan, harta fai ini didapat dari sebenarnya dari perang, namun dalam hal ini itu belum terjadi perang. Nah, dari situ. Konsep kerja dan bisnis Islam dalam arti sempit, pekerjaan yaitu setiap potensi yang dikeluarkan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan untuk memenuhi taraf hidupnya. Falsafah kerja dan bisnis Islam harus diarahkan kepada tauhid uluhiyah, di mana dalam setiap langkah dalam menjalankan usaha, setiap pribadi muslim harus mengaitkan diri kepada keesaan Allah, dan diarahkan pula pada tauhid rububiyah, di mana Allah akan membimbing dan setiap rezeki ada di tangannya. Terdapat beberapa karakteristik kerja dan bisnis Islam. Yang pertama, free interest system, yaitu perekonomian Islam harus berdiri tanpa adanya riba. Kedua, sistem bagi hasil dikedepankan dalam merumuskan hubungan kerja antara tenaga kerja dan modal investasi. Keuntungan dalam sistem bagi hasil diperselisihkan nisbah bagi hasil dan keuntungan yang didapat. Joint venture, yaitu skema kerja yang bisnis dalam bentuk penyertaan modal. Investasi diarahkan kepada equity based fund ketimbang debt based fund. Keempat, lembaga intermediary, yaitu berkaitan dengan aktivitas kreatif, keberkahan dalam bisnis, dan kedermawaan. Ini adalah bentuk antara sektor surplus dan defisit antara dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, menghindari pemanfaatan dan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Konsep halal. Hukum Islam mengatakan bahwa makna halal mengandung 3 makna. Yang pertama, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kedua, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena hal tersebut sudah dibenarkan oleh syara. Ketiga, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, mubah, atau najis. Dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang boleh untuk dikerjakan. Hal dibenarkan untuk dilakukan karena ia dapat melepaskan diri seseorang dari bahaya atau ikatan yang membahayakan seseorang. Syarat untuk terpenuhinya sesuatu menjadi halal ada 2. Pertama, apa-apa yang baik, tidak dilarang syariat. Kedua, apa saja yang dibolehkan diperoleh dengan cara yang benar. 2 syarat ini harus terpenuhi kedua-duanya. Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka hal tersebut belum dapat dikatakan halal. Dalam hukum Islam, dikatakan bahwa makna halal mengandung 3 makna, yaitu pertama, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kedua, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya karena ia dibenarkan oleh syara. Yang ketiga, halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, mubah, ataupun jaiz. Maka dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang boleh untuk dikerjakan. Halal dibenarkan untuk dilakukan karena dapat melepaskan diri seseorang dari bahaya atau ikatan yang membahayakan seseorang. Syarat untuk terpenuhinya suatu menjadi halal ada 2. Pertama, apa-apa yang baik, tidak dilarang oleh syariat. Kedua, apa saja yang diperbolehkan diperoleh dengan cara yang benar. Wah, menarik sekali ya teman-teman pemaparan materi dari Kak Arum dan Kak Zulfa. Maka dari pemaparan tersebut dapat kita telaah bersama bahwasannya dalam konsep kepemilikan dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya segala kekayaan yang diberikan Allah hanyalah milik Allah semata dan amanah bagi kita semua yang wajib kita jaga dengan baik. Kemudian dalam konsep distribusi menekankan adanya distribusi pendapatan, yang mana dalam pandangan Islam, distribusi pendapatan haruslah tidak hanya bergerak pada satu pihak, melainkan perlu adanya prinsip keadilan sosial. Kemudian dalam konsep kerja dan bisnis, dapat kita telaah bersama bahwa setiap praktik bisnis perlu adanya integritas, amanah, dan kejujuran. Kemudian yang terakhir dalam konsep halal dan haram,
Pandangan bisnis Islam menganjurkan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil sudah pastilah harus sesuai ajaran Islam, di mana menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3 Etika Bisnis Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.